Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo masih bersama saya Friko Zuhri, dan tentunya dalam tema kali ini terkait dengan perekonomian menjelang bulan Ramadan. Dan pemirsa, kami masih menunggu partisipasi Anda yang ingin berbicara bersama kami tentunya dalam layanan interaktif di 0811-1013-210. Sekali lagi 0811-1013-210. Kami tunggu, mungkin masyarakat ingin berpartisipasi dalam layanan interaktif kali ini. Baik, kalau bicara terkait dengan perekonomian tadi menjelang Ramadan, kalau dari Disperindak sendiri Pak, apakah melihat dengan pertumbuhan ekonomi, kemudian tadi kan banyak pasar-pasar bermunculan ya, pasar-pasar yang musiman, ini juga terkait dengan UMKM. Apakah ada program-program khusus terkait dengan UMKM ini sendiri untuk Ramadan dan mungkin setelah Ramadan gitu Pak? Oke, baik, makasih. Nah, kalau untuk UMKM-nya sendiri ya yang ada khususnya di Kota Bengkulu ya dalam menyikapi dalam bulan suci Ramadan ini, mereka tetap melakukan atau retail penjualan barang-barang yang sesuai dengan kebutuhan pokok dan kebutuhan seperti yang sekarang pedagang musiman yang dilakukan seperti takjil, UMKM bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu. Dalam hal ini juga tidak terlepas ya dari pengontrolan kita sebagai pemerintah yang cukup berkontribusi dalam pengawasan dalam hal perdagangan tersebut, yang mana yang sudah disiap-siapkan ini seperti yang di UMKM yang sudah kita persiapkan itu sudah melakukan survei untuk kebutuhan-kebutuhan ke depan, yang kebutuhan-kebutuhan yang mana kebutuhan tersebut yang kiranya yang menurut dari kalangan pembeli masyarakat yang ingin melakukan berinteraksi dalam hal pembelian dari barang tersebut. Oke. Nah, kalau kita bicara terkait dengan UMKM sendiri, ini kan sudah mulai bertumbuh di Provinsi Bengkulu saat ini gitu ya Pak. Tapi kan di bulan Ramadan ini pasti pasarnya juga sudah berbeda. Sebetulnya memasuki bulan Ramadan untuk UMKM yang terdampak ini sendiri sebetulnya lebih banyak ke sektor apa nih Pak? Dari ekonomi sendiri seperti apa kalau kita melihat untuk industri-industri yang terdampak gitu dalam Ramadan sendiri? Apakah ada hal-hal memang yang perlu diperhatikan gitu ya untuk industri-industri yang terdampak itu? Sebenarnya secara umum kondisi real ekonomi kita ini kan tidak berbeda dengan sebelum dan sesudah Ramadan berdasarnya, yang secara makro ya. Nah, hanya saja selama Ramadan ada sektor tertentu yang lebih dominan aktivitasnya seperti itu. Cuman hanya satu yang perlu kita sedikit garis bawahi, dengan teknologi yang ada sekarang, jadi masyarakat berbelanja, terutama sandang, itu tidak hanya ke toko atau ke pinggir jalan. Sekarang kan dengan adanya Shopee, Lazada, masyarakat kan memenuhi sandangnya itu sudah ada variatif. Tidak mesti pergi ke mall atau tidak mesti pergi ke pasar tradisional, dia bisa beli kebutuhan untuk menjelang Lebaran itu lewat pasar-pasar online. Nah, itu juga ada juga dampak sih dibandingkan belum menjamurnya penjualan online tersebut, terutama kepada sektor perdagangan sandang yang tradisional. Nah, ini kalau kita bicara dampak tadi menarik juga nih bicara terkait dengan pasar-pasar online gitu ya. Karena kan memang saat ini memang lagi musimnya banyak masyarakat yang sudah mulai berbelanja secara online. Nah, ini kan artinya terdampak dengan pasar-pasar tradisional gitu ya, kemudian pasar modern yang ada di daerah. Ini seperti apa kita menyikapi kalau dari ekonomi sendiri? Apakah karena memang zaman ini kan kita harus mengikuti teknologi juga selalu berkembang. Nah, seperti apa kita menyikapi dalam sisi ekonomi sendiri, Pak? Nah, ini sebenarnya kita bisa lihat dari dua sisi. Kalau kita anti teknologi, ya tentu pedagang kita mendapat keuntungan yang lebih besar, dengan omset yang lebih besar. Ya kan, itu kalau kita anggap kita anti teknologi. Tapi kan teknologi kan tidak bisa kita hambat perkembangannya.
suka tidak suka sekarang bahwa sektor perdagangan itu sudah dijamah oleh teknologi itu sendiri. Sehingga pendapatan pasar tradisional jelas berkurang dibandingkan sebelum ada pasar online tersebut. Tapi dari sisi konsumen, kalau kita lihat dari surplus konsumen, ini menguntungkan konsumen karena harga sangat bersaing dan murah. Nah, tapi kalau kita lihat dari sisi penjual, ini merugikan penjual pasar tradisional. Makanya kedua-duanya itu kita harus melihatnya secara bijak. Maka misalkan pemerintah juga harus melihat kembali, misalkan untuk pasar-pasar tradisional yang ada, mungkin perlu ditinjau kembali sewa lapaknya itu mungkin tinjau kembali, jangan terlalu mahal ya. Fasilitas lainnya juga disediakan sehingga dan mereka juga diajarkan melek untuk teknologi, sehingga mereka juga dapat memanfaatkan teknologi itu dalam aktivitas mereka untuk berbisnis atau berdagang. Ya, ini gimana nih Pak Ferry, kalau kita bicara tadi soal pasar tradisional yang mungkin sekarang juga sudah mulai tergerus gitu ya, banyaknya masyarakat yang sudah mulai beralih untuk berbelanja secara online. Dari Disperindak sendiri seperti apa nih Pak? Dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kalau pemerintah memfasilitasi sebenarnya Pak ya, itu dalam hal ini seperti yang dilakukan Menteri Perindustrian, yang mana binaan kita industri kecil, seluruh industri kecil itu dalam program SINAS, Sistem Informasi Industri Nasional, yang mana program-program pemerintah tersebut memberikan peluang bagi masyarakat ya seperti pedagang-pedagang UMK yang tradisional, itu bisa mempublikasikan dalam arti kata bentuk barang dagangannya. Sampai sekarang nih Pak Akademisi, Pak Utavia, dari perindustrian perdagangan itu, perindustrian khususnya itu sudah memberikan mendaftarkan nama barang-barang yang ada di industri kecil, khususnya UMKM, itu di katalog nasional. Nah, itu diberikan fasilitas oleh pemerintah, didaftarkan oleh pemerintah secara gratis. Itulah peluang-peluang tadi apa yang disebutkan oleh dari akademisi kita, Pak Dr. Utavia. Sekarang tergantung dengan para pedagangnya itu mau update dengan teknologi yang sekarang ataukah diam pasif, gitu ya bertahan. Nah, kalau dia bisa melakukan hal tersebut itu kan bisa ke depan bisa atas nama Provinsi Bengkulu seperti makanan kan, industri kecil makanan seperti perut punai, itu kan bisa dimasukkan dalam e-katalog nasional. Kopi Bengkulu, produk-produk Bengkulu, udah cukup banyak sekarang sudah kita daftarkan itu. Nah, terus juga hak kekayaan intelektual yang difasilitasi oleh pemerintah itu diberikan kepada para pedagang-pedagang tersebut, industri-industri tersebut, termasuk juga bekerja sama dengan Kementerian Agama yang masalah sertifikasi halal, yang bukan bersentuhan dengan daging, itu sudah difasilitasi oleh pemerintah. Artinya sebetulnya sudah banyak kemudahan dan juga fasilitas, tinggal bagaimana masyarakat lagi memilih gitu ya, apakah akan bertahan atau juga mengikuti dari tren itu sendiri. Kita akan break, nanti kita lanjutkan kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda pariwara kami segera kembali, tetaplah di Brendo.